Bismillah, pagi hari ini kita akan ngobrol sedikit mengenai hukum tahlilan ya. Tahlilan yang dimaksud bukan mengucapkan la ilaha illallah, bukan ya. Tetapi tahlilan praktek yang terjadi di masyarakat. Karena ada sebagian orang mengatakan itu salafi, katanya melarang kita mengucapkan la ilaha illallah, bukan. Jadi tahlilan yang kami maksud bukan mengucapkan la ilaha illallah, bukan. Kalau mengucapkan la ilaha illallah itu dianjurkan. Bahkan diterangkan di dalam hadis kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qala akhirul kalami la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka masuk ke dalam surga ya. Nah, tahlilan yang kita maksud bukan mengucapkan la ilaha illallah, bukan ya, tetapi praktek yang terjadi di masyarakat. Jadi praktek tahlilan yang akan kita bahas itu seperti ini. Ketika ada seseorang sudah meninggal dunia, kemudian orang-orang kumpul di rumah kematian. Di sana dilakukan makan-makan di hari pertama kematian, di hari ketiga, di hari ketujuh, sampai hari ke-40, bahkan sampai 100 hari, bahkan sampai 1 tahun. Nah, itu yang kita maksud dengan ritual tahlilan. Nah, kalau kita bahas mengenai hukum tahlilan tadi, yakni ketika seorang sudah meninggal dunia, kemudian kumpul di rumah kematian, makan-makan di sana, itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal yang meninggal di zaman Rasulullah itu banyak sekali, ribuan sahabat. Apakah pernah ada riwayat Rasulullah mentahlilkan para sahabat, kumpul-kumpul di sana, makan-makan di sana? Tidak ada kegiatan seperti itu. Atau ketika Rasulullah meninggal, kemudian apakah ada riwayat para sahabat mentahlilkan Rasulullah? Tidak ada. Padahal para sahabat mereka itu adalah orang-orang pilihan ya. Kemudian turun lagi ke bawah, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Apakah mereka pernah diterangkan di dalam asar mereka mentahlilkan para sahabat atau mereka mentahlilkan teman-teman mereka dari kalangan tabi'in? Tidak ada ya. Padahal para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka itu adalah umat terbaik sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik umat kata Rasul di zamanku yaitu para sahabat, tsummal ladzina yalunahum, kemudian para tabi'in, tsummal ladzina yalunahum, kemudian para tabi'ut tabi'in. Nah, mereka saja umat terbaik, generasi terbaik, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, tidak pernah diterangkan di dalam hadis atau di dalam asar mereka melakukan ritual-ritual tahlilan, tidak pernah ya. Nah, itu secara umum. Jadi Rasulullah tidak pernah mengadakan ritual tahlilan, para sahabat tidak pernah mengadakan ritual tahlilan, para tabi'in tidak pernah mengadakan ritual tahlilan, kemudian para tabi'ut tabi'in mereka juga tidak pernah mengadakan ritual tahlilan. Kemudian kita akan jelaskan secara lebih rinci lagi. Nah, ketika seseorang meninggal dunia, kan yang terjadi itu ketika seorang meninggal dunia, kemudian orang-orang berkumpul di rumah kematian. Kemudian diadakan makan-makan buat orang-orang yang hadir dari mulai hari pertama kematian, kemudian hari kedua, hari ketiga, kemudian hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Jadi hari ketiga dan hari ketujuh itu spesial, makanannya daging biasanya ya. Kemudian hari 40. Adapun kalau hari kedua, hari keempat, kelima itu biasa-biasa saja makanannya. Nah, mengenai hukum makan-makan di rumah kematian pun ini bertentangan dengan hadis dan bertentangan dengan asar para sahabat. Karena di zaman Rasul yang meninggal banyak. Salah satunya waktu itu Ja'far bin Abi Thalib. Nah, ketika Ja'far meninggal dunia, maka Rasul memerintahkan agar para sahabat yang mengirimkan makanan kepada keluarga Ja'far. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis, Isna'u li ali Ja'farin ta'aman fa innahum qad atahum amrun sagalahum. Kata Rasul, kirimkan makanan atau buatkan makanan untuk keluarga Ja'far karena sedang menimpa kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka. Jadi keluarga Ja'far itu boro-boro mikir makanan. Mereka pun sedang kesusahan, sedang berduka cita. Oleh sebab itu Rasul memerintahkan agar para tetangganya mengirimkan makanan atau membuatkan makanan buat keluarga Ja'far karena mereka boro-boro mikir masak. Nah, ini saja sudah bertentangan dengan yang terjadi di zaman sekarang. Kalau sekarang gimana?
ketika seseorang meninggal dunia, keluarganya sibuk itu membuat makanan, masak-masak untuk siapa? Untuk orang-orang yang hadir. Ini saja sudah bertentangan dengan hadis Nabi ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian para sahabat pun menjelaskan bahwa makan-makan di rumah kematian, kumpul-kumpul di sana, itu disamakan dengan niyahah atau meratapi mayit. Itu kan diterangkan di dalam hadis, kunna na'udul ijtima'i inda ahlil mayyiti wa sun'i ta'ami ba'da dafnihi minan niyahah. Kami, kata para sahabat, menganggap kumpul-kumpul di keluarga mayit, makan-makan di sana, itu merupakan meratapi mayit. Jadi kumpul-kumpul di keluarga mayit, makan-makan di sana, kata para sahabat itu sama dengan meratapi mayit. Nah, jadi acara tahlilan yang sering terjadi di zaman sekarang, yaitu yang salah satunya makan-makan di rumah kematian, pertama bertentangan dengan hadis Nabi, kemudian bertentangan dengan perkataan para sahabat. Kemudian yang ketiga, makan-makan di rumah kematian itu bertentangan dengan puluhan kitab para ulama. Ini bukan hanya satu dua kitab yang menyebutkan bahwa hukum makan-makan di rumah kematian itu banyak sekali. Ada yang menyebutkan bid'ah, yang munkar, ada yang menyebutkan haram dengan beberapa alasan, ada yang menyebutkan bid'ah yang dibenci, dan lain sebagainya ya. Nah, kita akan sebutkan beberapa kitab saja, misalnya di dalam I'anatul Talibin. Ini kitab I'anatul Talibin, kitab ulama Syafi'iyah. Ini rujukan ulama-ulama bermadzhab Syafi'i yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar As-Satta atau Syekh Dimyati. Di sana disebutkan bahwa makan-makan di rumah kematian itu adalah bid'ah yang munkar. Di sana disebutkan begini, ma yaf'aluhun nasu minal ijtima'i inda ahlil mayyiti wa sun'i ta'ami minal bid'il munkarati allati yusabu ala man'iha waliul amri. Adapun apa yang dilakukan oleh masyarakat, yakni kumpul-kumpul di rumah kematian, kemudian membuat makanan di sana, itu merupakan bid'ah yang munkar, yang pemerintah akan mendapatkan pahala ketika melarang ritual tersebut. Itu yang menyebutkan di dalam kitab-kitab ulama Syafi'iyah sendiri. Bahkan di dalam kitab tersebut sebelumnya dibawakan juga hadis Ja'far tadi yang menyebutkan isna'u li ali Ja'farin ta'aman fa innahum qad atahum amrun sagolahum. Nah, itu awal mulanya kan seseorang bertanya kepada mufti, wahai Syekh, bagaimana kalau tradisi ini, yakni tradisi makan-makan di rumah kematian seperti ini, kita akan robah, kita akan kembalikan kepada yang sunnah, yaitu seseorang yang mengirimkan makanan kepada keluarga kematian, bukan keluarga kematian yang memberikan makanan kepada yang datang. Nah, orang tersebut bertanya kepada saya, bagaimana kalau kita ingin mengembalikan tradisi itu kepada tradisi yang sunnah, yaitu para tetangga yang mengirimkan makanan untuk keluarga mayit sebagaimana diterangkan di dalam hadis isna'u li ali Ja'farin ta'aman fa innahum qad atahum amrun sagolahum. Nah, apakah pemerintah jika melarang acara tersebut akan mendapatkan pahala? Maka Syekh itu menjawab, iya, kata Syekh, itu akan mendapatkan pahala. Apa yang terjadi di masyarakat berupa makan-makan di rumah kematian, menyediakan makanan, itu merupakan bid'ah yang munkar, kata Syekh. Dan kalau pemerintah melarang acara tersebut akan mendapatkan pahala. Bahkan di dalam kitab yang lain disebutkan bukan bid'ah yang munkar, hukumnya bahkan haram. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kata beliau apa? Wa ma'atida min ja'ali ahlil maiti ta'aman. Dan apa yang menjadi kebiasaan masyarakat, yaitu membuat makanan liyad'uwan nasa ilaihi bid'atun makruhatun. Kemudian mengundang orang untuk datang ke rumah tersebut, itu merupakan bid'ah yang makruh. Bal kullu dzalika haramun, bahkan semua perbuatan itu hukumnya haram. Apabila apa? In kana min malin mahjurin, apabila harta yang dipakai untuk makan-makan tersebut itu menggunakan harta anak yang masih dihajar, artinya orang tuanya meninggal, mempunyai anak kecil. Nah, itu harta yang seharusnya dipakai untuk warisan dipakai untuk tahlilan, itu tidak boleh, katanya haram hukumnya menggunakan harta tersebut. Kemudian yang kedua, au min mayitin alaihi dainun, atau mayitnya mempunyai hutang. Jadi sudah jelas-jelas mayitnya punya hutang, kemudian hartanya itu dipakai untuk tahlilan, itu haram disebutkan oleh beliau. Kemudian yang ketiga disebutkan au yatarattabu alaihi dirarun. Kemudian yang ketiga akan membawa madarat dan selainnya ya. Nah, jadi kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami,
ketika makan-makan di rumah kematian atau yang sering kita sebut tahlilan, hartanya itu menggunakan harta anak yang mesti dihajar, artinya ketika ayahnya meninggal dunia, kemudian mempunyai anak kecil itu hukumnya haram, atau mayitnya mempunyai hutang, kemudian hartanya dipakai untuk tahlilan itu pun haram. Kemudian kalau harta tersebut dipakai untuk tahlilan, itu akan membawa madarat untuk keluarganya, artinya keluarganya kesusahan, kemudian kehidupan kedepannya tidak terjamin, maka itu pun haram. Bahkan di dalam kitab yang lain disebutkan bahwa makan-makan di rumah kematian di hari pertama kematian, hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-40 itu dibenci katanya. Di sana disebutkan wa yukrahu tikhadhu ta'ami fil yaumil awwali wasalisi wa ba'dal usbu, dan dibenci. Dibenci ini makan-makan di rumah kematian di hari pertama kematian, di hari ketiga, dan setelah hari ke-7. Jadi mau hari ke-40, mau hari ke-100, mau hari ke-1000 itu dibenci katanya. Ini bukan kami yang menyebutkan. Nah, jadi kalau kita simpulkan bahwa para ulama pun ternyata banyak sekali mengatakan bahwa makan-makan di rumah kematian itu ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan bid'ah yang munkar, bahkan ada yang mengatakan haram. Dan penjelasan yang menyebutkan tentang hukum makan-makan di rumah kematian banyak sekali para ulama ya, para ulama yang lain. Nah, jadi kalau kita simpulkan mengenai hukum makan-makan di rumah kematian, itu ternyata para ulama sudah mengatakan, ada yang mengatakan dibenci, ada yang mengatakan bid'ah yang munkar, dan ada yang mengatakan haram. Nah, jadi kalau kita bahas mengenai hukum tahlilan, tadi kan dari awal kita sudah bahas bahwa ketika membahas tahlilan pasti akan membahas mengenai 3 masalah. Yang pertama mengenai hukum makan-makan di rumah kematian, yang kedua mengenai hukum ihda'us thawab, yakni sampai tidaknya bacaan untuk mayit, yang ketiga mengenai hukum zikir rame-ramenya di sana. Nah, hukum yang pertama sudah kita bahas bahwa hukum makan-makan di rumah kematian itu seperti itu, bertentangan dengan hadis Nabi, bertentangan dengan asar sahabat, bahkan bertentangan dengan puluhan kitab ulama. Kemudian yang kedua mengenai hukum ihda'us thawab, mengenai mentransfer pahala untuk orang yang sudah meninggal dunia, seperti mengirimkan baca Al-Fatihah untuk orang mati, mengirimkan baca Yasin untuk orang mati. Itu menurut Imam Syafi'i rahimahullah taala itu pahalanya tidak sampai ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kata beliau apa? Wa amma qiraatul Qur'ani fal masyhuru min madhhabi Syafi'i annahu la yasilu thawabuha ilal mayyiti. Adapun bacaan Quran yang masyhur di dalam mazhab Syafi'i, maka pahalanya tidak sampai kepada mayit. Ini kata Imam An-Nawawi, kan beliau seorang ulama Syafi'iyah. Bahkan beliau yang menjelaskan mana mazhab Imam Syafi'i yang qadim, mana mazhab Imam Syafi'i yang jadid. Beliau menyebutkan apa? Kata Imam Syafi'i bahwa bacaan Quran itu tidak sampai kepada mayit ya. Alasan Imam Syafi'i mengatakan bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit, ada 2 alasan. Yang pertama di dalam surah An-Najm, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, bahwa seseorang tidak akan mendapatkan kecuali yang dia usahakan. Jadi ketika seseorang meninggal dunia, kemudian rame-rame dibacakan Al-Quran, maka itu kan bukan usaha dia. Itu adalah usaha orang yang hidup dan pahalanya untuk orang yang hidup. Jadi bukan usaha mayit tersebut ya. Kemudian alasan kedua Al-Imam Asy-Syafi'i, yakni hadis Nabi, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin." Apabila meninggal anak Adam, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doa dari anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya ya. Nah, jadi itu 2 alasan Imam Syafi'i yang menyebutkan bahwa bacaan Al-Quran itu tidak sampai kepada mayit ya. Kemudian yang ingin kami bahas juga, apakah dengan pernyataan seperti ini apakah tidak boleh kita bersedekah untuk mayit? Maka jawabannya boleh ya. Cuman caranya jangan dengan cara yang dilarang oleh Nabi. Kan kalau sedekah misalnya dilakukan di rumah kematian, kan Nabi tadi menjelaskan bahwa tidak boleh makan-makan di rumah kematian. Kemudian para sahabat pun melarang makan-makan di rumah kematian. Kenapa kita tidak memilih cara yang lain? Misalnya ada seseorang meninggal dunia, kemudian anaknya ingin berbakti.
dia bersedekah atas nama mayit dikirimkan ke masjid misalnya. Saya bersedekah ke masjid atas nama ibu saya, atau saya bersedekah ke rumah tahfidz atas nama ibu saya. Nah, jadi bersedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia itu bermanfaat ya. Tetapi dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah, bukan dengan cara-cara yang dilarang ya. Adapun kalau kumpul-kumpul di rumah kematian, hari pertama, hari ketiga, hari ketujuh, itu kan diterangkan tadi banyak sekali larangannya di dalam kitab-kitab ulama. Nah, kalau kita sudah mengetahui bahwa tata cara bersedekah seperti itu dilarang, kenapa kita masih memaksa? Kenapa tidak memilih cara yang lain? Misalnya sedekah ke masjid atas nama orang tua saya, atau sedekah ke rumah Quran ini atas nama orang tua saya, atau sedekah ke yayasan untuk pahalanya untuk orang tua saya. Kenapa tidak memilih cara bersedekah seperti itu ya? Nah, itu yang kedua. Jadi hukum mengirimkan pahala orang buat orang yang meninggal menurut Imam Syafi'i sendiri itu, kata Imam Syafi'i, pahalanya tidak sampai kepada mayit. Dan kalau kita bahas mengenai masalah ini ada khilaf. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i itu pahalanya tidak sampai kepada mayit ya. Nah, untuk pembahasan yang ketiga insya Allah kita akan bahas di sesi berikutnya ya. Nah, mungkin seperti itu yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.